Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Hawani. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 tahun 2024 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan pada hari ini, tanggal 17 Oktober, saya mengadakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN atau uji kinerja. Selamat menyaksikan.
Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak seperti itu. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan melangkah, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Semangat untuk sekolah itu bagaimana? Semangat atau tidak? Semangat. Meskipun dia
telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Nah, berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu bahwa yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Sahabat sholih, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya bagian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Nah, yang ketiga, mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Nah, aku menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah dan bertanggung jawab. Dari video yang pertama tadi mengenai materi kewajiban usia balik, ya, kewajiban setelah usia balik. Nah, sekarang ibu bertanya dulu, apa tadi kewajiban setelah usia balik? Nah, kita wanita sana, sholat fardu bagus. Siapa lagi? Itu mencari ilmu bagus. Nah, tidak
Jadi